bagaimana untuk menerangkan hati, menyinari hati, dan sebaliknya bagaimana hati kita akan menjadi hati yang gelap gulita. Jadi ada dua masalah, ada dua pokok, ada dua perkara. Yang dimana salah satunya, satu perkara yang bisa membuat daripada hati kita jernih, hati kita terang, hati kita tentrem, ayem. Apakah orang yang banyak hartanya yang hatinya tenang, ayem, tentrem? Apa cuma itu? Bukan. Dan apakah orang yang tidak punya apa-apa, mereka akan hatinya nggak tenang, hatinya sumpek, rupek? Apakah hanya gara-gara kurang harta? Tidak. Maka apa di sini diterangkan an Utsman radhiyallahu anhu. Terangkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhum, apa ad-dunya zulmatun. Humud dunya zulmatun. Orang yang mencintai dunia, orang yang cinta akan dunia, zulmatun fi qalbi, maka akan padam, maka akan mati, maka akan gelap. Gelap gulita apa? Fil qalbi, di dalam hatinya. Jadi yang mereka di dalam harinya kesibukannya memikirkan dunia, ya, mencari dunia seolah-olah sudah tiada hari lagi. Bahkan apa? Sampai dibelan-belani, kerja dari pagi, siang, sore, malam, ya, bahkan sampai lembur, sampai pagi lagi mulai. Mereka yang seperti itu, bahkan kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka itu bukan malah menjadikan tentram hidup kita dalam dunia, enggak. Tapi itulah salah satu perkara yang bisa apa? Bisa membuat hati kita gelap, hati kita petang. Petang, sumpek, rupek. Yang pertama, kita akan selalu ada dalam kecapean. Capek fisik kita, ya, capek badan kita, capek pikiran kita, dan capek pun hati kita. Kenapa? Pagi kerja, siang kerja, malam kerja lagi. Bahkan seolah tidak ada hari di mana kita libur. Maka perkara yang seperti itu akan menjadikan gelapnya hati kita. Karena apa? Fil umril muta'allaqati bidunya sorro muzliman. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya, yang mencondongkan hatinya di dalam salah satu duniawi, ya, jadi dia fokus hanya ke dalam dunia, dia fokus hanya memikirkan dunia, maka apa? Hati mereka akan zulmatun sorol muzliman. Mereka akan menjadi dan punya hati yang gelap. Nah, kalau hati kita sudah gelap, apa yang terjadi? Untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Pasti enek sifat aras-arasan, sifat memeng, sifat males, ya, dan sifat apa? Semuanya kita tidak semangat lagi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau hati kita sudah condong, hati kita sudah condong cinta, selalu memikirkan dunia, di hari ke hari hanya dunia. Ya, bagaimana enggak hidup di dunia, sedangkan bagaimana enggak memikirkan dunia sedangkan kita hidup dalam dunia? Boleh memikir dunia. Tapi kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di siang hari, ya, bahkan dianjurkan di siang hari kita benar-benar untuk memikirkan dunia kita. Tapi setelah sore, manjing malam, maka kita dituntun dan dianjurkan giliran waktu untuk bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan Rabb kita ataupun Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Bagaimana supaya hati kita, keluarga kita nggak terpaku dengan akan dunia, ya. Jadi itu akan membuat gelap hati kita. Wes lah, sampean nggak percaya, sampean coba. Di hari, di jam, di menit, di detik, apapun, kapanpun, sampean selalu mencari, memikirkan, menggebu-gebu untuk apa? Mencari dunia. Di situ pasti tidak ada kelazatan ataupun kenikmatan di dalam sampean beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa nikmat. Karena hati kita sudah digulung oleh dunia duniawi, ya. Hanya saya katakan apa? Boleh
kita mencari dunia. Bahkan digambarkan siang kehidupan kita emang untuk memikirkan dunia. Nah, terus apa yang membuat hati kita menjadi terang? Apa yang membuat hati kita menjadi tenang, ayem, tentrem, walaupun punya masalah, tapi kita tetap santai, ya, tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahumul akhirati nurun fil qalbi. Nah ini. Yang nomor 2 yaitu yang membuat hati kita. Yang pertama yang membuat hati kita gelap. Sekarang yang membuat hati kita terang. Yang membuat hati kita tenang. Bunga, ayem. Tidak ada rasa sumpek sama sekali. Walaupun kita punya masalah dalam dunia. Ya wajar karena kita hidup dalam dunia. Jadi apa? Wahumul akhirati nurun fil qalbi. Jika hati kita ingin terang, hati kita ingin tenang, ya wahumul, ya, apa? Maka pikirkanlah, prihatinlah, pikirkanlah akhirat. Bahkan apalagi di waktu malam kita. Dengan bagaimana husnu fil umuri, wa husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirati, soro muniron lil qalbi. Siapa orangnya yang sudah menyelesaikan faida faraqta fangsab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah menyelesaikan perkara dunia kita di siang hari, maka selesaikanlah perkara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam hari. Apa contohnya? Di malam hari waktu yang tenang. Setelah kita selesai kumpul dengan keluarga, setelah maghrib, isya, bahkan malam kita bisa menikmati hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muta'alaqati bil akhirati sara munirat. Kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ingat kematian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap mati kita belum punya apa-apa untuk dalam apa? Kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di situ kita akan menghadapi dulu di mana kuburan yang harus kita hadapi setelah kematian. Al-qabru sundukul amal. Kuburan adalah petinya amal. Jangan sampai kita membuka peti amal kita di situ zong. Kita tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Maksudnya bagaimana kuburan petinya amal? Nanti kita akan bongkar peti amal kita di dalam kubur. Tergantung di dalam dunia kita. Banyaknya kita memikirkan dunia atau banyaknya kita memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kita berkelimpung dalam dunia atau banyaknya kita menyembah Allah Subhanahu atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah ini jadi apa? Hati kita siang kita gantungkan dengan dunia, maka malam kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Soro muniron. Maka akan jadi bila mana orang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin bersama keluarganya, ya, kumpul keluarga pun itu muniron, itu nur. Maka Allah akan memberikan cahaya jika kita sering kumpul dengan keluarga kita. Soro muniron lil qalbi, akan menjadi cahaya di dalam hati. Baca Quran, sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, ya bahkan malam sholat tahajud, ya nggak ketang 2 rakaat, 4 rakaat, sholi sunnah tahajud di rakaatain, 2 rakaat saja. Maka malam kita akan dihiasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari kita bersiap-siap lagi untuk menempuh di dalam kehidupan dunia kita, yaitu mencari dunia. Maka apa? Berarti yang harus kita nikmati, yang harus kita jalani 2, 50-50 ataupun 50-50. Di siang hari kita menggebu mencari dunia, tapi di waktu malam hari tetap kita harus mencari ilmu, mencari ibadah, memperbanyak ibadah wajib ataupun sunnah demi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanyakan pahala, masalah pahala. Yang penting niat kita ibadah. Bagaimana pahalanya? Nanti dulu. Pasti pahala kita dapat kalau kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat kita ibadah. Nah dari itu, muta'alliqati bil akhirati syarra mudranil qalbi. Siapa orangnya yang prihatin, banyak memikirkan akhirat, banyak memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang memikirkan ilmu dalam kehidupan, dalam agamanya Allah, ilmu dalam hatinya, supaya dia mengenal Allah Ta'ala. Maka apa? Syarra mudranil qalbi. Pasti orang itu akan dikasih cahaya, akan dikasih nur, cahaya di dalam hati berupa ketenangan, tentram rumah tangganya. Walaupun ada masalah, dia tetap tenang. Karena apa?
karena benteng mereka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa. Pasti yakin kalau kita punya niat, innamal a'malu binniyat. Kita punya niat, pasti kita bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah, dunia dan akhirat kita dapat dua-duanya. Amin. Allahumma amin.